Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Zoom ini untuk kali ini memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya diminta oleh Kang Jana menyampaikan materi tentang Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga. Ini kelihatan nanti ya? Share screen-nya. Udah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya mengatakan ada dua maksud tentang keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah. Pertama, dalam arti kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Yang kedua, dalam arti terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat pertama nampaknya merupakan pilihan para ulama. Uswatun hasanah dapat dimaknai sebagai keputusan Allah untuk menjadikan Rasulnya sebagai suri teladan bagi umat manusia. Banyak aspek yang dapat dijadikan teladan atau uswah dalam diri Nabi Muhammad bagi umat Islam dalam kehidupan di dunia. Aspek-aspek yang menjadi rujukan itu berkaitan dengan peran dan posisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika berada di rumah atau ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin. Posisi Nabi yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah Nabi Muhammad sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebagai suami, Rasulullah telah memberi contoh untuk selalu bertindak bijaksana, pemaaf, lapang dada. Rasulullah juga mendidik istri dan anaknya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Berikut beberapa contoh yang bisa dijadikan uswah hasanah bagi kita. Yang pertama, Nabi Muhammad membela istrinya di hadapan mertua. Suatu ketika pernah terjadi perselisihan antara Rasul dan Aisyah. Karena perselisihan itu tidak selesai, mereka sepakat melaporkan kepada Abu Bakar, ayahanda Aisyah, dan memintanya menjadi mediator. Ketika berada di hadapan Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Hai Aisyah, apakah kamu atau aku yang bicara duluan?" Aisyah menjawab, "Biar engkau yang bicara, tetapi jangan katakan kecuali kebenaran." Mendengar jawaban ini, Abu Bakar marah. Dia menganggap Aisyah lancang. Lalu dia pukullah mulut Aisyah itu sampai berdarah. Lalu Abu Bakar berkata kepada Aisyah, "Wahai perempuan yang memusuhi dirinya, adakah Rasulullah bicara tidak jujur?" Nah, melihat ayahnya marah, Aisyah berlindung di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Kami tidak mengundangmu untuk berlaku kasar seperti itu. Dan kami pun tidak menginginkan perbuatan itu darimu." Demikian Rasulullah membela istrinya meskipun dalam kondisi tidak akur ketika itu, masih dalam perselisihan. Contoh lain, ketika dalam suatu perang, Aisyah ikut bersama Nabi. Dalam perjalanan itu, Nabi menyuruh pasukan berjalan lebih dahulu, meninggalkan Nabi dan Aisyah. Nah, setelah pasukan lebih dulu berangkat, lalu Nabi mengajak Aisyah adu lari dengan tempat finish yang disepakati. Keduanya pun memulai balap atau lomba lari. Mereka saling membalap, tapi akhirnya Aisyah yang sampai ke tempat finish duluan. Ketika itu Nabi
diam saja, tidak berkata apa-apa. Beberapa tahun kemudian, dalam perjalanan perang yang juga diikuti oleh Aisyah dan Nabi, nah, pasukan diminta oleh Nabi duluan, mereka di belakang. Nah, ketika itu Nabi mengajak Aisyah lomba lari lagi. Disepakatilah tempat finishnya dan mereka mulai beradu lari, berlomba lari, saling mendahului, saling menyusul, dan akhirnya ternyata Nabi Muhammad bisa finish duluan. Dan ketika Aisyah datang, Nabi tersenyum dan berkata, skor kita sekarang 1-1. Ini balasan untuk kekalahanku dulu. Bisa kita bayangkan dalam kondisi yang seperti itu, Nabi masih bisa menyenangkan istrinya. Dalam kondisi yang tegang kan seharusnya, tapi pasti bisa menyenangkan istrinya supaya tidak terlalu berat beban mungkin yang bisa dipikul oleh istrinya. Nah, contoh yang ketiga yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Nabi SAW menghormati setiap istrinya, memperlakukan mereka dengan adil, mendengarkan keluhan dan pendapat mereka dan peduli dengan perasaan mereka. Dalam kondisi apapun, termasuk cobaan berat yang dialami Nabi di luar rumah, Rasulullah selalu meluangkan waktu berbicara dengan istri-istrinya, menghibur mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa dia mencintai mereka. Rasulullah membagi waktu tertentu untuk bermalam dengan setiap istrinya secara bergiliran. Rasulullah juga mendatangi rumah istrinya setiap hari untuk menanyakan kebutuhan masing-masing. Apabila ingin pergi dengan salah satu istrinya, Rasulullah mengundi mereka untuk menentukan siapa yang berhak menyertainya. Sikap adil Nabi terhadap istri tidak hanya dipraktikkan ketika beliau sehat, tetapi juga pada saat beliau sakit. Pernah Nabi ditandu untuk bisa ke tempat giliran istrinya yang sudah ditentukan. Ini mungkin sedikit agak berbeda dengan sebagian kita ya. Kadang-kadang kita itu punya istri satu, tapi ada di mana-mana. Satu di sini, satu di sana, satu di situ, akhirnya jadi 3. Dan kadang-kadang tidak ada yang tahu bahwa dia punya istri 3. Dan saya sudah punya teman begitu. Dia bilang istrinya saya satu di Banjarmasin, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Dan tidak ada yang tahu katanya. Itu kita, bagaimana bisa adil ya kalau sudah begitu dari awalnya. Nah, terakhir yang ingin diceritakan dalam kaitan ini, dalam kaitan Nabi Muhammad sebagai seorang suami, itu adalah kemesraan Nabi. Dalam sebuah hadis dikatakan, kata Aisyah, kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku kata Aisyah pernah menyisir atau menata rambut Rasulullah padahal ketika itu aku haid. Dalam hadis lain, aku pernah mencuci rambut Rasulullah saat aku haid. Nah, hadis ini menceritakan dalam kondisi yang seperti itu masih mesra gitu. Jadi kan tidak ada halangan sebenarnya wanita istri haid itu kita ya bermesraan, romantis lah seperti itu ya. Selama tidak melakukan hubungan suami istri. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi istri yang haid itu bukan hal yang tidak baik, bukan hal yang najis gitu ya. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting tidak melakukan hubungan suami istri. Nah, ini beberapa contoh yang terkait dengan Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Berikutnya saya akan mencoba menguraikan tentang bagaimana sosok Nabi sebagai seorang kepala rumah tangga. Rumah tangga adalah dasar dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Jika keutuhan rumah tangga runtuh, maka rusaklah kehidupan bermasyarakat dan akhirnya berdampak pada keutuhan serta kesatuan bangsa dan negara. Meskipun Nabi sebagai pemimpin umat, sebagai seorang kepala negara,
beliau masih sempat melakukan sendiri pekerjaan rumah. Menurut Aisyah, seperti diriwayatkan Bukhari, Nabi tak pernah merasa risih menyibukkan diri dalam pekerjaan rumah tangga. Misalnya menjahit baju yang sobek, menyapu lantai, memerah susu kambing, belanja ke pasar, membetulkan sepatu dan kantung air yang rusak, dan memberi makan hewan. Bahkan beliau pernah memasak tepung bersama-sama dengan pelayannya. Jadi meskipun sebagai utusan Allah, ternyata Nabi masih melakukan pekerjaan rumah tangga. Anil Aswad qala sa'altu Aisyah makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Qalat kana fi mihnati ahli. Fa iza hadratis salatu qama ila shalah. Jadi kata Aisyah, ketika ditanya oleh Al-Aswad, kata Al-Aswad, apa yang Nabi lakukan ketika berada di rumah? Aisyah menjawab, Rasul biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari, dalam syarah Sahih Bukhari mengatakan, seperti inilah gambaran keseharian dalam rumah tangga Nabi Muhammad. Beliau seorang yang tawadhu, menjauhkan diri dari kenikmatan dunia, berlaku mandiri, serta meskipun pada dasarnya semua istri beliau berebut untuk melayani, tapi tetap beliau melayani, lebih senang melayani diri sendiri. Contoh lain, beliau adalah pribadi yang tidak segan melayani diri sendiri atau membantu tugas istri, yaitu pekerjaan domestik rumah tangga yang biasa dilakukan oleh perempuan. Ini juga diceritakan dalam hadis Nabi, hadis dari Aisyah, maka anak illa basyaran minal basyar, kana yafli saubahu, wa yahlibu syatahu, wa yakhdumu nafsahu, akhrajahu Tirmizi. Beliau seperti manusia, tidak seperti manusia pada umumnya, kata Aisyah. Beliau menjahit bajunya, memerah kambing, dan melayani dirinya sendiri. Dan Rasulullah sering terlihat mencium dan bermain dengan cucunya. Dia mencontohkan cara memperlakukan keluarga dengan baik dan lembut. Ketika Umar bin Khattab melihat dua cucu kesayangan Nabi sedang berada di pundak beliau, Umar berkata, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua. Seketika itu juga Nabi langsung membalas, dan sebaik-baik penunggang adalah mereka berdua. Maksudnya cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking senangnya Nabi kepada Hasan dan Husain, beliau sampai rela dan bahagia menjadi tunggangan mereka berdua. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada keluarga, khususnya kepada cucu beliau, bertolak belakang dengan suasana rumah tangga Arab, bangsa Arab pada masa itu yang terkenal dengan tradisi kaku dan keras. Tradisi jahiliyah, orang Arab pada umumnya keras dan kasar kepada anak. Ketika mereka datang menemui Nabi SAW, melihat beliau mencium putra-putrinya, mereka tercengang heran. Mereka takjub dan bertanya, apakah engkau mencium anak-anakmu? Kata mereka kepada Nabi. Nabi menjawab, ya. Mereka pun berkata, tetapi kami demi Allah tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, awa amlikulak an naza'allahu min qalbikar rahmah. Atau kata Rasulullah, jangan-jangan Allah telah mencabut cinta dan kasih sayang dari kalian, dari hati kalian semua. Innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Begitu kata Rasulullah, sungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Terakhir, ini untuk dalam kesempatan ini, bagaimana Rasulullah sebagai kepala keluarga mencontohkan kepada kita, dan ini kejadiannya pada masa hari raya. Hari raya bagi umat Islam adalah hari raya tempat kita mensyukuri, kalau hari raya fitrah itu mensyukuri bahwa kita telah
selesai menjalankan puasa gitu ya. Nah, ini pada suatu ketika Aisyah melihat itu ada 2 orang budak Sudan yang memperlihatkan kebolehan bermain tombak dan perisai. Nah, lalu Nabi menanyakan ke Aisyah, apakah kamu mau melihatnya? Jawab Aisyah, ya, saya mau melihat. Nah, lalu Aisyah ditempatkan Nabi di belakangnya. Sementara pipiku, kata Aisyah, bertemu dengan pipinya. Nah, lalu sambil Nabi memberikan respon kepada 2 budak Sudan tadi. Teruskan, hai Bani Arfadah, silahkan terus bermain. Nah, setelah lama dan sudah merasa cukup, lalu Rasul tanya kepada Aisyah, apakah sudah cukup gitu? Kata Aisyah, sudah. Setelah itu pun Aisyah dipersilahkan untuk pergi. Demikian Rasulullah mencontohkan bagaimana dalam kondisi yang seperti itu istrinya dibiarkan saja untuk ikut menikmati suasana hari raya dengan kegembiraan yang tidak bertentangan dengan agama. Nah, inilah beberapa hal yang disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan bagi kita, memberikan masukan bagi kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa meneladani Rasulullah SAW, baik kita berada di rumah tangga maupun kita sebagai suami, di mana kita seharusnya berupaya untuk menciptakan suasana yang harmonis, suasana rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan melahirkan generasi-generasi muslim, anak-anak muslim yang saleh dan salehah, yang itu nanti menjadi generasi yang siap untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.